Oke, cek cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Farhan nanti. Mungkin pada video kali ini ya, saya akan hanya menjelaskan saja. Coba apa ya? Sharing ilmu ya. Karena saya di sini mau coba sharing ilmu dari menjelaskan hasil pekerjaan Cisco Packet Tracer saya dari Cisco Packet Tracer 16.3.2 untuk troubleshoot IP versi 4 dan IP versi 6 static and default routers ya, di Visi-Com. Nah, jadi fokus dari praktikum ini adalah menganalisis kesalahan routing menggunakan troubleshooting dan memperbaiki konfigurasi agar jaringan dapat berfungsi dengan normal gitu ya. Terus jadi pada topologi yang ada di sini sendiri, topologi ini mendapatkan dua router gitu ya. Dua router yaitu router 1 dan router 2 ini. Router 1 dan router 2 ini. Nah, yang terhubung menggunakan beberapa network IP versi 4 gitu ya, dan IP versi 6. Dan masing-masing router juga udah terhubung ke dua jaringan lain, ke jaringan LAN, dan diwakili oleh PC 1 dan PC 4 itu awalnya. Ya. Gitu pokoknya. Nah, terus routing yang digunakan ini tadi itu adalah static routing. Yang digunakan adalah static routing ya. Mana tadi? Static routing yang dimana static routing ini static root itu ya, static root, default root gitu, serta ada floating static root juga ya, yang dimana itu baik untuk IP versi 4 maupun IP versi 6 gitu ya. Jadi daripada tahap awal ini saya itu cuma melakukan pengujian koneksi jaringan gitu ya. Saya coba aktif dan troubleshoot sesuai kriteria yang diberikan modulnya tadi di sini ya. Bisa di pop up. Nah, ini kan ada IP table-nya, IP address table. Dan ini berujung untuk memastikan jalur routing yang digunakan sudah sesuai dari Nexhop gitu ya, dan dapat perpindah jalur saat interface tertentu dimatikan gitu ya. Terus dari situ saya sudah dapat informasi tersebut, saya mulai melakukan konfigurasinya di di router 1 ya. Jadi dari hasil analisis itu ya, analisis yang saya lakukan, ditemukan yang 3 masalah, yaitu tadi ada IP hop address yang salah gitu di administratif, distance-nya terlalu tinggi sehingga routernya itu tidak dipilih gitu ya, dan default router juga menggunakan Nexhop yang tidak sesuai gitu. Makanya di sini ada saya hilangin IP yang di sini karena salah IP-nya. Jadi kesalahan ini menyebabkan router memiliki jalur yang salah itu atau tidak dapat melakukan routing sama sekali bahkan ya. Jadi perbaikan konfigurasi di router 1 itu ini udah kayak gini aja, konfigurasi perbaikan router 1 yang dimana perbaikannya itu difokuskan pada routing IP versi 4 ya. Jadi langkah yang sudah saya lakukan itu ada pertama di sini saya menghapus static root yang menggunakan Nexhop yang salah. Terus saya menambahkan kembali static root yang benar ya, yang sesuai. Terus memperbaiki konfigurasi default router serta floating static router dengan administratif distance yang sesuai ya. Nah, setelah saya melakukan perbaikan pada ini ya, router 1 di sini,
saya dapat menggunakan jalur utama dari secara otomatis berpindah jalur cabang gitu ya. Sebenarnya kayak gini nih, nggak perlu pakai PC 2 kayak gini. Sebenarnya bisa langsung pindah cabang kayak nanti deh, kita selesai dulu nanti bisa pindah cabang. Nah jadi menggunakan jalur utama secara otomatis pindah jalur cabang ke interface utama yang mengalami down gitu ya. Jadi perbaikan konfigurasi router 2 itu saya melakukan perbaikan, difokuskan pada routing IP versi 6 ya di sini. Jadi saya sudah cuma kayak ikutin IP address table yang ada di sini aja, terus sesuaiin. Terus yang saya perbaiki itu adalah static IP root versi 6 yang salah ya, yang preferred next hopnya salah, terus mengatur ulang si default router IP versi 6 ya sama. Terus saya juga di sini ada menambahkan apa namanya voting static router IP versi 6 gitu ya, dengan administrative distance yang lebih tinggi sebagai jalur cadangan gitu. Jadi dengan konfigurasi ini IP router 2 itu dapat memiliki jalur utama ya, IP versi 6 yang tetap memiliki jalur backup koneksi utama jika seakan-akan terputus ya. Sudah ya, sebenarnya sudah tidak ada perlu lagi yang perlu saya jelaskan video ini. Dan ya mungkin sekian aja ya pada video kali ini, video hands-on untuk kali ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.